Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan ke jenis-jenis dari data hazard yang ada di dalam pipelining. Yang pertama ada raw, ya. Raw itu singkatan dari read after write. Nah, ini juga disebut sebagai true dependency, ya. Jadi benar-benar terjadi ketergantungan antara instruksi berikutnya dengan instruksi yang ada di atasnya. Ya. Nah, kemudian ada jenis dari WAW, ya, atau write after write. Nanti kita lihat beberapa contohnya. Write after write, kemudian write after read. Ini disebut sebagai false dependency atau anti-dependency. Ya. Kemudian ada read after read. Read after read ini bukan merupakan hazard yang terjadi dalam pipelining. Karena nanti kita akan lihat contohnya read after read. Memang benar, ya, data, ketergantungan data bukan atau tidak menyebabkan tidak menyebabkan hazard di dalam pipelining. Nah, oke, yang pertama kita akan lihat read after write. Nah, read after write ini sudah ada contohnya yang sebelumnya, ya, yang mana ada dependensi data di sini, yaitu data dari R1, ya. Artinya read after write, ya. Dependensi yang terjadi di sini adalah di sini read, ya, after write. Nah, bisa kita gambarkan, ya, untuk lebih jelasnya kenapa ini disebut sebagai read after write. Nah, kita buat langkah-langkah untuk proses pipelining. Misalkan kita di sini, ya, fetch instruction yang pertama, kemudian decode, ya, kemudian ambil semua datanya, ada address R1, kemudian R2, R3. R2, R3 adalah nilai dari register 2 dan register 3. Kemudian dieksekusi, ya, dilakukan add R2 plus R3 di dalam execution cycle, ya. Kemudian memory access, ya. Karena tidak ada memory access di sini, maka langsung dilanjutkan saja ke dalam write tag dan akan mengupdate register file R1. Oke. Kemudian instruksi yang kedua, ya. Instruksi yang kedua di clock cycle yang kedua, ya. 1 2 3 4 5. Di clock cycle yang kedua, instruksi yang kedua sudah mengalami fetch, ya. Sudah di fetch. Kemudian clock cycle 3 dia sudah di decode. Di decode ini akan dimasukkan alamat R4, ya. Kemudian R1 dan R5. Ini R1 adalah nilainya diambil, sementara R4 adalah alamat yang akan dituju berupa address-nya nanti yang akan ditulis di dalam execution cycle. Kemudian R5 merupakan data yang harus diambil dari register 5. Nah, kemudian masuk ke clock cycle keempat, yaitu eksekusi, ya. Di sini R1 harus di add dengan R5, ya, di dalam clock cycle yang keempat ini seharusnya, ya, dilakukan ini. Nah, sementara kita akan memperoleh nilai R1 yang update, ya, itu ada di clock cycle yang kelima.
ya, clock cycle yang kelima, kita akan memperoleh R1 yang update. Nah, sementara di sini ya, kita akan mengambil data R1 ini setelah decode stage ya. Setelah decode stage kita akan mengambil R1 ini. Nah, di sini akan diupdate setelah atau di dalam clock cycle 5. Sementara di sini bisa mengambil R1 di clock cycle yang ketiga atau 4 atau antara mereka ya. Karena ini nanti berada di dalam buffer dari decode dan execution stage ya. Pembacaan dari R1. Sementara R1 belum terupdate. Artinya R1 yang diambil di instruction yang kedua ini adalah old data ya, atau data yang sebelum diupdate. Sementara yang diperlukan oleh I2 adalah data yang terupdate. Ya. Nah, jadinya di sini terjadi kesalahan ya, terjadi kesalahan atau hajar antara instruksi yang pertama dan instruksi yang kedua ya. Di mana instruksi yang kedua membaca register dengan data yang lama ya, sementara instruksi yang kedua harusnya memperoleh data yang terupdate dari instruksi yang pertama. Namun karena instruksi yang pertama akan diupdate di clock cycle yang kelima ya, maka ini menyebabkan hazard ke dalam instruksi yang kedua ya. Nah, itu disebut sebagai read after write ya. Jadi di sini read R1 ya, after write. Nah, di sini seharusnya setelah menulis ya, setelah mengupdate baru bisa mengambil data untuk instruksi yang kedua. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Oke, sekarang kita akan lihat yang kedua. Yang kedua adalah write after write. Write after write. Oke. Misalnya store ya. Store misalkan R2 ya, 100, kemudian di sini ada R3 misalkan. Kemudian di sini ada misalkan R2, kemudian R4, R5. Nah, di sini ada dependensi data ya, yang mana adalah R2 ya. Di sini juga R2. Artinya instruksi yang kedua ini ya seharusnya tergantung kepada hasil dari output instruksi yang pertama. Nah, kalau di dalam gambar ya, misalkan kita memiliki di sini adalah fetch cycle yang pertama untuk clock cycle pertama ya. Kemudian ada decode stage clock cycle 2. Nah, di sini untuk I1 ya. Kemudian instruksi yang kedua kita mulai fetch di dalam clock cycle yang kedua ya. Kemudian kita melakukan execution ya. Execution stage di clock cycle yang ketiga, di mana execution stage ini kita harus melihat instruksinya yaitu store ya. Store di sini bisa saja dia melakukan execution stage ya, karena harus mendapatkan effective address ya. Nah, di sini kan 100 dan R3 ini adalah untuk menentukan atau mencari effective address ya, mencari effective address. Nah, ini terjadi di dalam memory stage ya kan. Artinya nanti misalkan ada register ya, register file.
kemudian ada memori. Ya, artinya di sini nanti kita akan dua kali mengakses memori. Yang pertama mengakses register ya. Jadi di sini kita akan mengakses register R2, R3 ya, mengakses register R3 di sini dan melakukan memori akses yang berikutnya ke dalam main memory ya, ke dalam main memory yang mana kita akan melihat R3, nilai dari R3 yang ada di register. Misalkan di sini ada R3 ya. Misalkan nilainya adalah misalkan 200 ya. Maka di sini akan dilakukan penjumlahan 100 ditambah 200 dan akan menuju effective address 300. Misalkan di sini. Misalkan nilai yang ada dalam effective address-nya adalah 5 ya. Maka 5 ini akan di write back ke dalam R2 ya. Berarti di sini ada memori akses 1 yang tidak lain adalah untuk register. Kemudian memori akses 2 untuk memori ya. Kemudian write back di mana nilai yang ada dalam effective address akan di write ke dalam R2. Maka di sini R2 dalam register file akan diupdate ya. Nah, untuk instruksi yang kedua, fetch cycle berada di dalam clock cycle yang kedua. Kemudian masuki decode ya, clock cycle 3. Kemudian di sini kita masukkan semua ke dalam buffer ya. Ada R2, address R2, kemudian R4 dan R5. Ya. Kemudian masuk ke dalam execution cycle di mana akan dilakukan penjumlahan R4 dan R5. R4 plus R5 ya. Kemudian untuk add ini ya tidak memerlukan memory access ya, tidak memerlukan memory access karena memang nilainya diperoleh atau operan yang sebenarnya diperoleh dari register R4 dan R5. Kalau ini ya, kalau ini ada tanda bracketnya ini artinya register 3 ya, dia masih berupa alamat address. Berbeda dengan R4 dan R5. R4 dan R5 sudah merupakan data atau operan yang sebenarnya. Ya. Maka di sini tidak perlu sebenarnya melakukan memory access seperti yang sebelumnya, yang dia tidak perlu melakukan memory access akan langsung dilanjutkan ke dalam write back. Maka di sini juga akan dilanjutkan ke dalam write back. Nah, artinya kita bisa tiadakan memory access di sini dan langsung melakukan write back di dalam clock cycle yang kelima, 4, 5, clock cycle yang kelima ya. Clock cycle yang kelima ini kita akan melakukan write back untuk instruction yang kedua ya. Artinya di sini ya, instruction yang kedua ini yang pada ininya kenyataannya dia melakukan update terhadap R2 itu di clock cycle yang ke-5. Sementara untuk instruksi yang pertama tadi dia melakukan atau mendapatkan outputnya di clock cycle yang ke-6 ya. Artinya apa di sini? Terjadi write after write ya. Jadi sudah dilakukan write di sini di clock cycle yang kelima, baru di sini dilakukan. Artinya ada keterlambatan instruksi yang pertama untuk memperoleh output dibanding dengan instruksi yang kedua, dan ini tidak diperbolehkan di dalam pipelining karena pada dasarnya instruksi itu seharusnya sekuensial atau berurutan. Yang pertama dieksekusi, kemudian yang kedua dieksekusi, kemudian yang ketiga dieksekusi, dan seterusnya.
Nah, tapi di sini akan terjadi yang namanya read after write atau hazard. Ini tidak diizinkan di dalam pipelining. Karena apa? Nanti akan mempengaruhi instruksi-instruksi berikutnya. Tidak hanya dua instruksi ini saja, tapi misalkan I3, ya, I3, I4, instruksi yang lainnya akan dipengaruhi. Nah, itu untuk write after write. Nah, bagaimana dengan uh, write after read? Ya, jadi misalnya kalau write after read, ya, contohnya misalkan kita memiliki store, ya, misalkan sama ya, R2, kemudian ada 100, kemudian R3, ya. Kemudian instruksi yang kedua, misalkan kita memakai add atau multiply atau subtraction, misalkan subtraction, kemudian R3, ya. Kemudian di sini ada R4, R5. Nah, di sini ada dependensi data yang mana adalah R3, ya. Dan ini juga tidak diperbolehkan di dalam pipelining. Nah, kita akan lihat bahwasannya write after read itu merupakan sebuah data hazard di dalam pipelining. Oke, kita jalankan instruksi yang pertama terlebih dahulu. Fetch instruction yang pertama, kemudian decode, kemudian execute, ya. Kita sudah lihat tadi bahwa untuk store memerlukan register file, ya. Kemudian menghitung effective address di dalam memori, ya. Berarti di sini ada memori akses yang pertama yang mana adalah register file. Kemudian memori akses 2 adalah memori, ya, main memory. Kemudian terjadi write back, ya, di clock cycle yang ke-6. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, di dalam decode stage akan dipanggil semua datanya ini atau di decode, ya, di decode datanya. Kemudian dalam execution akan dihitung effective address-nya, ya, di mana di sini akan dihitung effective address. Pertama kita panggil dulu datanya, ya, 100, kemudian R3, kemudian R2. Oke, ini untuk address, itu R2. R3-nya adalah alamat memori yang ada dalam main memory, ya. Kemudian ditambah 100 nanti. Nah, di sini akan kita eksekusi untuk menghitung effective address, kemudian akses memori yang pertama yaitu register di sini. Kemudian di sini terjadi write back. Nah, kemudian untuk instruksi yang kedua terjadi fetch, kemudian decode. Di sini di decode adalah R4 kurang R5. Kemudian execution cycle langsung dilakukan. Kemudian tidak perlu mengakses memori, yang artinya terjadi write back di sini. Nah, terjadi write back di dalam clock cycle yang ke-5. Oke. Nah, sementara kalau kita lihat di sini, ya, di clock cycle yang ke-5 ini sebenarnya di sini untuk instruksi yang pertama masih melakukan read data, ya. Masih melakukan read data. Read data dari alamat yang ada di dalam R3 atau effective address-nya, ya. Dari effective address. Masih melakukan read data. Sementara di
di instruksi yang kedua dia sudah melakukan update data terhadap R3 ya. Artinya efektif address-nya tadi ya. Sudah melakukan update data di situ. Artinya nanti bahwa instruksi yang pertama ya akan mengambil data yang sudah terupdate oleh instruksi yang kedua. Artinya data yang lama yang seharusnya dibaca oleh instruksi yang pertama, ya, misalkan data yang lamanya itu adalah 5, sementara yang diupdate di sini misalkan 10 dikurang 2 adalah 7 ya. Maka sebelum ini di read, maka ini sudah diupdate oleh instruksi yang kedua menjadi 7. Yang seharusnya data yang harus diperoleh adalah 5. Tapi karena instruksi yang kedua terlebih dahulu mengupdate-nya, maka instruksi yang pertama akan membaca data dari ini ya 7 ya. Jadi merupakan hazard di dalam pipeline, tidak boleh terjadi ya. Makanya dia disebut sebagai write after read ya. Yang sini write ya, kemudian after read data di sini. Di sini masih proses read data di memori ini ya. Masih read bukan write ya, tapi masih read. Nah, ini tidak diperbolehkan di dalam pipeline. Nah, kemudian yang keempat atau berikutnya ada read after read atau RAR ya. Nah, ini bukan merupakan sebuah hazard di dalam pipelining. Mengapa demikian? Contohnya, misalkan kita melakukan additional ya, R1, R2, R3 ya. Kemudian di sini ada subtraction misalkan. Di sini ada R4 ya. Kemudian R2, kemudian R5. Sorry, ini salah. Nah, dependensi data di sini yang terjadi adalah ada R2 di sini, ada R2. Namun ini akan terjadi atau data ya, pada instruksi yang pertama ini hanya melakukan read data saja ya. Artinya tidak mengupdate data di R2 ya, hanya read saja. Nah, di instruksi yang kedua dia juga melakukan read, tidak meread data yang salah. Artinya instruksi yang pertama tidak mengupdate data R2 ya. Datanya tetap misalkan 5 di dalam R2, maka data yang dibaca oleh instruksi yang pertama adalah 5, kemudian instruksi yang kedua juga tetap 5 ya. Maka tidak merupakan satu hazard ya. Tidak merupakan satu masalah ya, tidak merupakan sebuah masalah dalam pipelining kalau dibuat ini menjadi alur pipelining, tidak akan jadi masalah ya. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana kontrol hajar, yang mana kontrol hajar ini adalah atau sering disebut sebagai branch hazard juga ya. Oke, kita akan lihat di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.